Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul 'arsyil 'azim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Al ummahat wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kajian Al-Iman bil Yaumil Akhir. Masih pada tanda-tanda kubro, tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat. Bahwa di antara tanda-tanda besar yaitu keluarnya Dajjal. Saya ingin bawakan satu kisah dari riwayat Tamim Ad-Dari tentang kisah Dajjal. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia namanya Tamim Ad-Dari. Dan ini hadisnya hadis masyhur yang dikenal dengan juga sebutan hadis Al-Jassasah. Hadisul Jassasah. Al-Jassasah yaitu satu makhluk yang entah itu jenisnya binatang atau juga jenisnya manusia atau yang lainnya yang dia menjaga untuk Dajjal. Ini diriwayatkan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Yakni Fatimah binti Qais radhiyallahu taala beliau bercerita, aku mendengar Tamim Ad-Dari Tamim Ad-Dari kata Fatimah binti Qais, astagfirullah, sami'tu nida al-mudadi, aku mendengar ada satu seruan yang menyeru, yaitu munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di situ mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, as-sholatu jami'ah. Maka aku pun keluar ke masjid, kata Fatimah binti Qais. Maka aku sholat juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu saya berada di shaf barisan sholatnya kaum wanita, allati zuhurul qaum, yakni yang paling depan. Artinya barisan kaum wanita yang paling depan yang langsung berhadapan dengan punggungnya barisan shafnya kaum lelaki. Karena saat itu mungkin beliau termasuk Fatimah binti Qais yang datang terlambat. Jadi dulu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sesuatu yang ingin disampaikan yang penting, maka beliau memerintahkan kepada muadzin untuk menyeru manusia untuk sholat berjamaah, as-sholatu jami'ah. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai sholat, beliau duduk di atas mimbarnya dan beliau tertawa atau tersenyum. Wa huwa yadhak. Faqala, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
liyalzam kullu insanin musallah. Mohon masing-masing tetap diam di tempat sholatnya. Itu bahasa kita. Liyalzam kullu insanin sholatahu musallahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atadruna lima jama'atukum. Tahu tidak kalian mengapa aku kumpulkan kalian? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni para sahabat pun semuanya mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Ini biasa. Kalau para sahabat ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan biasanya yang ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan sesuatu hal yang belum mereka ketahui. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Kemudian beliau berkata, inni wallahi ma jama'tukum li rahbatin wala li rahbah, walakin jama'tukum li anna Tamiman ad-Dariya kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama wa haddatsani haditsan wa faqal ladzi kuntu uhadditsukum an Masihid Dajjal. Saya terjemahkan dulu. Demi Allah, sungguhnya aku tidaklah mengumpulkan kalian untuk sesuatu hal yang, yakni untuk melakukan sesuatu hal yang menyenangkan kalian atau untuk melarang kalian dari sesuatu yang kalian takutkan. Akan tapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari, ia adalah seorang yang dulunya beragama Nasrani. Lalu dia datang kepadaku, berbaiat kepadaku dan masuk Islam. Wa haddatsani hadisan, beliau ia telah bercerita kepadaku suatu cerita yang sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Masih Ad-Dajjal. Tentang Masih Ad-Dajjal. Masih di sini yang terkutuk Dajjal. Haddatsani annahu raqiba fi safinatin bahriyatin ma'a salasina rajulan min lakhmin wa judama. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Tamim Ad-Dari bercerita kepadaku, dia dulu pernah yakni naik kapal di safinah bahriyah, kapal laut, bersama dengan 30 orang dari suku Lakhm dan Juzam, dari dua suku. Fala'iba bihimul mawju syahran fil bahri, ini di kapal laut, berarti kapal besar. Dan ombak pun mempermainkan mereka selama 1 bulan di atas laut. Artinya di tengah lautan itu terombang-ambing selama 1 bulan. Kalau ini bukan kapal besar, mereka telah tenggelam. Tapi karena kapal besar, mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk bahan makanan. Summa arfa'u ay iltaja'u ila jaziratin, kemudian mereka menepi sampai ke sebuah pulau yang berada di lautan. Hatta maghribi syamsi, yang yakni berada paling timur, paling barat, tempat terbenamnya matahari di sebelah barat. Fajalasu fi aqrubis safinah, maka mereka pun duduk di dekat kapalnya. Wahya safinatun shaghirah, di sini katakan ini adalah kapal kecil takunu ma'al kabirah, yang ada di atas kapal besar. Kal janibah junaibah yatasarraf fiha rukabas safinah liqada'i hawaijim. Jadi kapal besarnya nggak bisa sampai ke tepi, mereka turunkan kapal kecil dan mereka kemudian turun. Jadi kapal besarnya kalau biasanya kita mungkin tahunya dijangkar gitu untuk tidak lari, kemudian turun pakai kapal kecil yang kemudian untuk memenuhi hajat mereka, yaitu ini jamak dari kapal kecil ini qawarib atau al-wahidnya qarib. Maka mereka masuk ke sebuah pulau. Falakiyat hum dabatun ahlab ay ghalidu sya'ri, maka mereka ini ketemu dengan satu kayak semacam binatang yang rambutnya ketel, rambutnya lebat. Walidu sya'ri, rambutnya banyak sekali, lebat. Mereka tidak mengetahui sebelumnya maqabluhu min duburi min kasrati sya'ri, sampai tidak kelihatan bagian duburnya karena rambutnya yang panjang dan lebat.
Faqalu, maka orang-orang ini berkata, wailaki ma anti, hei kau siapa? Karena wabutnya panjang maka dikiranya perempuan, atau mungkin memang perempuan. Maka ia berkata, anal jassasah, aku adalah jassasah. Ada yang mengatakan dinamakan dengan jassas karena dia disuruh mencari berita tentang, yakni tentang kondisi dunia pada waktu itu yang nanti disampaikan kepada Dajjal. Jassas itu artinya dalam bahasa Arab, kalau di Indonesia kan mata-mata atau intel. Jadi disuruh mencari berita tentang kondisi zaman. Artinya suruh menanyakan, sudah tumbuh belum suatu negeri yang di situ banyak pohon kurmanya? Sudah ada belum negeri yang ada banyak kurmanya? Yaitu maksudnya kota Madinah. Dan ini mengisyaratkan apa? Ketika itu sudah ada, maka berarti masa keluarnya Dajjal sudah dekat. Maknanya Dajjal ini sudah menunggu lebih lama dari yang bisa kita bayangkan. Karena dia akan keluar di akhir zaman. Iya, dohirnya seperti itu. Karena Nabi Nuh pun sudah memperingatkan tentang bahaya Dajjal. Dan ada yang mengatakan bahwa Dajjal termasuk salah satu dari anak keturunan Nabi Nuh, tapi bukan langsung, yang sudah kesekian kalinya. Dajjal itu manusia, tapi Allah takdirkan ia berusia panjang seperti mungkin iblis. Kemudian mereka bertanya, wa mal jassasah, apa itu jassasah? Maka ia berkata, ayyuhal qaum, wahai kau kalian orang-orang, intaliku ila hadzal rajul fid dairi fa innahu ila khabarikum bil aswaqi. Kalian sana masuk ke dalam, yaitu sebuah gua yang ada di pulau itu. Sungguhnya yang berada di situ sedang menunggu berita kalian dengan sangat berharap. Artinya sangat merindukan ada berita dari kalian. Qala, berkata Tamim Ad-Dari, falamma sammat lana rajulan fariqna ay khifna. Ketika, kata Tamim Ad-Dari, ketika jassasah ini menyebut katanya seseorang, ada seseorang, maka itu membuat kami takut. Mungkin bisa jadi syaitan. Artinya jassasah ini syaitan, syaitonah, setan perempuan. Kemudian berkata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, fantolakna sira'an hatta dakhalna dair. Maka kami pun segera, yakni bergegas masuk dan masuk ke dalam gua tadi. Fa idza fihi a'dhamu insanin ra'ainahu qattu khalqan wa ashadduhu wisaqan. Sungguh saat itu kami terkaget karena melihat, tidak pernah kami melihat orang yang lebih besar seperti dia. Fisiknya besar sekali. Dan diikat dengan sangat kencang sekali. Tidak ada ikatan yang lebih kencang seperti ikatan pada diri orang ini. Majmu'atun yadahu ila unuqih, kedua tangannya terletak di lehernya, ma baina rukbatayhi ila ka'baihi, yakni kayak congkok itu, yang diikat di rantai dengan besi. Itu kondisi Dajjal. Kulna, kami katakan, wailak ma anta, celakalah engkau, siapa kau? Ma anta. Maka berkata Dajjal, qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Maka Dajjal berkata, kamu telah ditakdirkan untuk menyampaikan berita kepadaku. Maka ceritakan kepadaku apa yang kalian ketahui atau siapa kalian. Maka dikatakan, nahnu unasun minal Arab, kami adalah sekelompok orang bangsa Arab. Raqibna fi safinatin bahriyah, kami sedang naik kapal laut. Fasadafnal bahra hina igtalam aihaj, dan kami pun akhirnya yaitu terdampar di tepi laut ini. Di tengah-tengah laut kami akhirnya terdampar, sehingga yakni ketika air laut itu ombaknya besar. Fala'iba bina al-mauju syahran, ombak lautan itu mengombang-ambingkan kami selama 1 bulan.
summa arfa'na ila jaziratika hadi, kemudian kami terdampar ke pulaumu ini. Falakiyatna dabatun ahlabu katsirus sya'ri la yudra ma qablu min duburi min kasrati sya'ri. Kemudian kami ditemui atau kami didapati dihadang oleh dabah, yaitu sejenis binatang atau makhluk yang ahlab, yang besar, yang rambutnya ketol, lebat, panjang, yang sampai tidak diketahui bagian duburnya karena banyaknya rambutnya. Maka kami tanyakan kepada wanita itu, wailaki ma'anti, kamu siapa? Ia jawab, anal jassasa, aku adalah jassasa, yakni tukang mata-mata. Kami tanyakan, apa itu jassasa? Ia berkata, i'midu ila hadar rajul fid dairi, sana kau masuk temui orang yang ada di dalam gua ini. Fa innau ila khabarikum bil aswaq, sungguh dia sangat berharap mendapatkan berita dari kalian. Maka kami temui engkau segera. Fazikna minha walam na'man antakuna syaitana, dan kami pun takut dari jassasah tadi. Kami nggak merasa aman kalau dia jangan-jangan adalah syaitan. Maka berkata Dajjal, akhbiruni an nakhlin baisana, tolong ceritakan kepadaku tentang pohon kurma baisan, yaitu mungkin di satu daerah. Kulna an ayyi sya'niya tastakhbiru, maka kami katakan, kata Tamim Ad-Dari, sisi apa yang hendak kamu ingin tahu, tentang apanya yang hendak ingin kamu ketahui tentang pohon kurma itu. Ia berkata, as'alukum an nakhliha hal yusmir, aku tanya kepada kalian tentang pohon kurma apakah sudah berbuah. Qulna lahu na'am, kata Tamim Ad-Dari, kami katakan ya, sudah. Qala amma innahu yushiku alla tusmira. Kemudian Dajjal mengatakan, adapun sungguhnya ia nyaris sebentar lagi tidak bisa berbuah. Maknanya nanti ketika Dajjal mau muncul, pohon kurma tidak ada yang bisa berbuah. Qal, beliau berkata lagi, si Dajjal berkata lagi, akhbiruni an buhairati tabariyah, yakni Tibria. Kalau gitu ceritakan kepadaku tentang danau Tibria. Kami katakan, kulna an ayyi sya'niha tastakhbir, sisi apanya, tentang apanya kamu minta tahu. Qala hal fiha ma, ditanyakan apakah pada sungai atau danau Tibria itu ada airnya. Qalu hiya katsiratul ma, dikatakan oleh itu orang-orang yang bersama dengan Tamim Ad-Dari, ya, sungai Tibria itu banyak airnya. Sungai Tigris itu banyak airnya. Maka berkata Dajjal, amma inna ma'aha yushiku ayyadhab, adapun airnya nanti akan habis. Yani nanti pada mendekati masa munculnya Dajjal, air Tibria itu, air Tigris, sungai Tigris itu atau danau Tigris itu akan habis, pergi. Qala, maka berkata Dajjal, akhbiruni an aini zughar, yakni baldah taqa fil janibil qibali minasyam, beritahukan kepadaku tentang Aini Zughar. Aini Zughar itu nama negeri, nama suatu negeri yang terletak di sisi kiblat dari kota Syam. Syam itu meliputi Palestina, Yordan, Syria, dan Lebanon. Maka ditanyakan lagi oleh mereka, oleh orang-orang itu dari bangsa Arab ini, an ayyisya'niya tastakhbir, dari sisi apa kalian ingin tahu? Dari sisi apa kamu ingin tahu? Qala hal fil aini ma, apakah pada ain, di kota Ain Zughar itu ada air? Wa hal yazra'u ahluha bima'il ain, apakah penduduk negeri itu mereka bercocok tanam dengan air yang bersumber dari Ain Zughar? Kami katakan ya, airnya banyak dan penduduknya mereka bercocok tanam dari airnya. Maka berkata si Dajjal, beritahukan kepadaku tentang Nabiyil Ummiyina mafa'al, beritahukan kepadaku tentang nabi yang buta huruf, nabi yang diutus di tengah masyarakat yang buta huruf, yaitu bangsa Arab, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafa'al, apa yang terjadi pada dirinya, artinya seperti apa sekarang kondisinya. Mereka mengatakan qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib, ia
ia keluar dari Makkah, artinya muncul di kota Makkah dan sekarang sudah singgah di kota Yathrib, yaitu Madinah. Maka berkata, aqatalahul Arab, apakah dia diperangi oleh bangsa Arab? Kami jawab ya. Ia berkata lagi Dajjal, kaifa sana'a bihim, bagaimana ia bersikap kepada bangsa Arab? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara 'ala man yalihi minal Arab wa ata'uh. Kami ceritakan kepada orang ini, yaitu Dajjal, bahwa sungguhnya Nabi SAW qad dhahara 'ala man yalihi, mengalahkan dari bangsa Arab sehingga mereka semua tunduk kepada Nabi, yaitu beriman kepada Nabi dan taat kepada Nabi. Maka berkata Dajjal kepada mereka, qad kana dzalika, itu sudah terjadi. Qulna na'am, ya. Qala, berkata yakni Dajjal, amma inna dzaka khairun lahum ayyuti'uhu. Ini nasihat Dajjal. Adapun sesungguhnya yang demikian itu baik bagi mereka, agar mereka semua taat kepada Nabi SAW. Ini perintahnya Dajjal. Wa inni mukhbirukum anni, sekarang aku akan beritahukan kepadamu tentang siapa aku. Inni anal masih, akulah si al-masih. Wa inni usyiku ayyudana li fil khurud, dan sudah dekat waktunya aku akan diizinkan untuk keluar. Ini fa akhruja fa asira fil ardi fala ad'a qaryatan illa habatuha fi arba'ina lailatan ghaira Makkah wa Thaibah fahuma muharramatani alayya kiltahuma. Aku akan keluar dari tempat ini dan aku akan menjelajahi bumi sehingga tidak akan aku sisakan satu negeri pun, melainkan aku akan singgahi dalam waktu 40 hari kecuali Mekah dan Thaibah. Thaibah itu Madinah. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma, kedua tempat itu diharamkan bagiku, karena dalam hadis lain dijaga oleh para malaikat. Jadi para malaikat mereka membentengi perbatasan luar kota Makkah dan kota Madinah, sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Kullama aratu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadi sayfu sultan yasudduni anha. Setiap kali aku akan masuk ke salah satu atau satu dari kedua negeri itu, maka aku dihadang oleh malaikat yang memegangi pedang yang sangat tajam, yang ia menghadangku, menghalangiku. Wa inna ala kulli nakbin minha malaikatun yahrusunaha, dan di setiap yakni tempat-tempat celah untuk masuknya dua kota itu selalu ada malaikat-malaikat yang menjaga, yaitu Makkah dan Madinah. Qala, berkata Fatimah binti Qais, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ta'ana bi mikhsaratikum fil mimbar. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni masih di atas mimbarnya. Beliau masih memegangi, yakni di atas mimbar memegangi perutnya. Hadi Thaibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan hadi Thaibah, yakni inilah Madinah yang dimaksudkan oleh Dajjal itu. Ini Thaibah itu ini, Thaibah itu ini, Thaibah itu ini. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan adalah Madinah. Hal kuntu haddatsukum dzalika, maka Nabi mengatakan, sekarang sudah aku sampaikan bukan hal ini kepada kalian. Maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada umatnya mengenai apa yang harus disampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu termasuk peringatan tentang bahaya Dajjal. Maka para sahabat mengatakan, "Na'am, iya ya Rasulullah." Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu a'jabani haditsu Tamimin annahu wafaqal ladzi kuntu uhadditsukum anhu wa 'anil Madinah wa Makkah. Sungguh hal ini, ceritanya Tamim Ad-Dari ini telah membuatku takjub. Karena sungguhnya wafaqal ladzi kuntu uhadditsukum, sama dengan yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal, tentang kota Madinah dan kota Makkah. Ala innau fi bahri Syam au bahril Yaman. Ketahuilah bahwa Dajjal itu ada di lautan di Syam atau di lautan di Yaman.
Jadi tempatnya Dajjal di sekitar lautan Yaman atau lautan Syam. La bal min kibalil masyriq, bukan, bahkan dia ada di sebelah timur. Ma huwa min kibalil masyriq, mahu min kibalil masyriq mahu. Tapi Nabi kemudian melarang, tidak di sebelah timur, tidak di sebelah timur, tidak di sebelah timur. Berkata Al-Qadhi, lafdhah ma huwa zaidah, yakni ma huwa ini adalah zaidah. La bal hiya bal min kibalil masyriq, sehingga artinya min kibalil masyriq, min kibalil masyriq. Ini datangnya dari sebelah timur, datangnya dari sebelah timur. Ini hubungan, artinya penghubung ucapan, bukan kata-kata nafi. Biasanya kata mahu itu bukan. Ternyata di sini dikatakan oleh Imam Al-Qadhi, Qadiyat, kata-kata mahua itu hanya imbuhan, kata imbuhan. Sehingga itu untuk menyambung ucapan. Jadi artinya bahwa Dajjal itu nanti akan muncul dari sebelah timur. Dari sebelah timur. Dari mana? Khurasan. Khurasan itu daerah mana? Iran. Wa auma biyadi ilal masyriq, dan Nabi memberikan isyarat dengan telunjuknya ke arah timur. Ke arah timur. Qalat, maka kata Fatimah binti Qais, fahafidtu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini aku hafal langsung dari yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayatnya Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Yang punya kitab sahih Muslim bisa dibuka hadis nomor 2942. Dan ini hadis sahih, diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka dari dua jalur periwayatan, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dan berkata Tirmidzi rahimahullah di dalam Al-Jami'us Sahih, hadza hadisun sahihun gharib, ini adalah hadis sahih gharib. Berkata Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidkar, sabitun sahihun min jihatil isnadi wan naqli, hadis ini sahih dari sisi sanadnya dan juga dari penukilannya. Ini menunjukkan bahwa Dajjal nanti akan muncul dan sudah dekat waktunya. Dan tanda-tandanya Sungai Tigris akan, iya, Tigris enggak, Tibria. Ini dalam bahasa atau Briyah, dalam bahasa kita ini Sungai Tibria. Bukan, Tigris ada lagi. Kalau nggak salah, tapi wallahu alam itu semacam kayak Tibria. Nanti itu airnya banyak sekarang. Sungai Sam sama apa? Sungai Sam sama apa tadi? Syam, yang enggak, itu yang artinya nanti muncul di laut Syam. Dia tinggalnya di lautan di Syam. Syam itu, negeri Syam itu meliputi Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. Ada yang menyebutkan 3 atau ini, ada yang masukkan Lebanon ke dalamnya. Dan juga ada sungai, ada di laut, kalau enggak di Tibria, kalau enggak di Syam, ada di Yaman. Itu beradanya. Dari Fatimah binti Qais yang mendengar langsung. Tapi ini cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengarkan kisahnya Tamim Ad-Dari ketika masuk Islam. Yang sebelumnya ia beragama Nasrani. Dan Dajjal itu cuma 40 hari. 40 hari. Enggak, waktu 40 hari nanti akan munculnya nanti. Jadi nanti akan muncul 40 hari, tapi hari pertama muncul itu 1 hari itu akan dilamakan oleh Allah selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu nanti, enggak, 1 hari yang pertama. Hari pertama dari 40 hari, hari pertama itu 1 tahun lamanya. Hari kedua, sampai para sahabat bertanya, bagaimana kami sholat di hari pertama, kedua, ketiga itu ya Rasulullah sholatnya? Karena kalau cuma 1 tahun kita sholat cuma 5 kali, susah. Maka di sini hikmah, barangkali hikmah adanya jam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ukurlah dengan sholat-sholatmu sebelumnya. Ukurlah dengan waktu sholatmu sebelumnya.
Karena kita nggak akan melihat nanti apa dalam sepanjang 1 tahun, 1 hari yang lamanya 1 tahun tuh nggak akan melihat pagi, siang, sore, malam selama 1 tahun. Yang kita lihat terbit matahari pagi, nanti terbenam setelah 1 tahun. Ada sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan setengah hari itu yang pagi sampai sorenya itu 5,5 tahun dan malamnya setengah tahun. Tetapi dohirnya pokoknya 1 hari itu 1 tahun. Sholatnya gimana? Ya ngukur jam. Jadi berlaku hukum jam itu. Iya, mudah-mudahan kita nggak ngalami. Ngeri sekali karena orang-orang yang merasa dirinya bisa istiqomah ketika ketemu Dajjal bisa balik. Nah, karena tadi Dajjal pun menyarankan sebaiknya mereka taat kepada orang ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal saja nyuruh manusia untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari keduanya, ketika muncul di hari keduanya, lama hari keduanya itu 30 atau 1 bulan. Hari keduanya itu lamanya 1 bulan. Hari ketiganya lamanya 1 hari, di hari ketiga itu 1 pekan, 7 hari. Jadi kan 40 hari. Diambil hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Hari pertama, kedua, ketiga itu lamanya 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan. Sisanya berapa hari? 37 hari. 37 hari kembali seperti hari-hari biasa. Kembali seperti hari-hari biasa. Itu mengisyaratkan apa? Berarti 1 bulan sepekan. 37 adalah 1 bulan sepekan. Berarti lamanya nanti Dajjal muncul ke permukaan bumi dan menjelajahi. Seluruh dunia dijelajahi, kecuali yang nggak bisa dimasuki Mekah dan Madinah. Itu makanya kalau bisa tinggal di Mekah atau di Madinah selamat. Pindah ke sana harusnya. Tapi nanti yang di Madinah, di dalam riwayat mengatakan ketika Dajjal datang ke kota Madinah dan berusaha masuk ke kota Madinah, itu dihadang oleh para malaikat. Maka Dajjal itu menepukkan tangannya ke tanah, dan itu tanah yang ada di bumi yang ada di Madinah itu bergelombang, bergetar, dan akan memanggil orang-orang munafik di kota Madinah akan keluar kemudian menyambut Dajjal dan ikut. Dajjal ketika keluar nanti keluar dari sisi Khurasan, itu daerah timur. Khurasan itu daerahnya Iran. Nanti dikawal oleh 70.000 orang Yahudi yang mereka memakai pakaian kebesaran mereka dengan topi khusus kebesaran tokoh-tokoh Yahudi dan juga mantelnya khusus. Itu. Nah, di Iran sekarang ini menurut berita, wallahu taala alam, ada 1 tempat di sana orang-orang Yahudi yang beraliran ortodok, aliran kuno itu sudah tinggal di sana. Artinya sudah semakin dekat. Ya Allah. Tanda-tanda kiamat sedang ataupun kecil itu sudah keluar semua dan masih terjadi. Dan tinggal menunggu saatnya keluarnya Dajjal. Naudzubillah. Jangan sampai kita, mudah-mudahan masih 100 tahun lagi. Ngeri sekali. Karena sampai nanti kata Nabi SAW, seseorang itu akan mengikat anak dan istrinya di tiang rumah untuk tidak keluar ingin ketemu Dajjal. Sekali tok. Ada satu pemuda yang dengan gagah beraninya mengatakan, kau pendusta, kau Dajjal, kau telah tampak bukti nyatanya. Kemudian dibunuhnya anak muda itu, lalu dihidupkan lagi dengan izin Allah, hidup. Kau percaya aku ini Tuhan? Karena Dajjal nanti muncul akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu anak muda ini berkata, sungguh demi Allah saya tambah yakin kalau engkau adalah Dajjal. Kenapa? Karena engkau bisa menghidupkan kembali aku dengan izin Allah untuk menimbulkan fitnah.
Karena apa? Karena anak muda ini berilmu. Maka ini faedah berilmu ketika tahu akidah dan tahu tanda-tanda Dajjal sehingga dia tidak ragu. Sedangkan banyak orang yang tidak tahu siapa Dajjal, ketika muncul Dajjal dia bisa beriman kepada Dajjal. Dan ada tanda apa? Kata-kata kafaro atau kafir di antara kedua matanya. Ya, ada yang mengatakan di sini nih. Kafaro bisa dibaca oleh setiap muslim kecuali orang munafik. Setiap orang muslim yang nggak bisa baca pun bisa baca. Itu. Dan sebelum munculnya Dajjal sekitar 2 atau 3 tahun, satu riwayat menyebutkan 3 tahun, riwayat lain menyebutkan 2 tahun. Itu akan diawali dengan kemarau panjang. Yang 3 tahun menyebutkan di tahun pertama dari 3 tahun sebelum munculnya Dajjal itu nanti selama 4 bulan tidak ada hujan sama sekali. Wallahu ta'ala alam, dohirnya itu tidak ada hujan seluruh dunia. Baru nanti kemudian setelah itu turun hujan. 8 bulan berikutnya turun hujan. Artinya ya banyak turun hujan. Di tahun keduanya, sebelum nanti 2 tahun munculnya Dajjal, itu akan terjadi paceklik ataupun kemarau panjang, tidak ada hujan turun selama setengah tahun. Baru setengah tahun berikutnya ada hujan. Di tahun terakhir ketiga, setahun sebelum munculnya Dajjal, sepanjang tahun nggak ada hujan. Nah nanti Dajjal muncul, dia bisa menurunkan hujan untuk orang-orang yang mau beriman kepadanya. Dan Dajjal nanti membawa surga dan neraka. Surganya Dajjal itulah neraka Allah, dan nerakanya Dajjal itulah surganya Allah. Maknanya itu ujian yang besar bagi manusia di zaman itu. Orang yang nanti kemilian dengan keselamatan, dengan harta berlimpah, dia nanti akan membuat tanah itu menjadi subur. Di negeri yang mau percaya kepada Dajjal sebagai Tuhannya, akan dengan izin Allah akan Allah berikan kepada Dajjal sehingga Dajjal itu menjadikan tanah itu subur, turun hujan. Tapi sungguhnya itulah neraka yang akan mengancam mereka. Sedangkan di negeri muslimin, orang-orang mukmin yang beriman, ia menolak untuk beriman kepada Dajjal dan akan dimasukkan ke dalam siksa Dajjal. Tapi itulah surganya. Itu diantara tanda-tanda Dajjal. Dan Dajjal sebagaimana telah kita sebutkan terdahulu, buta mata sebelah kanannya dan sebelah kirinya itu seperti anggur yang terapung, melotot gitu. Itu Dajjal. Ini kisah tentang turunnya Dajjal, munculnya Dajjal. Kemudian itu tanda pertama, nanti akan adanya tanda-tanda besar. Nah kemudian ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali muncul nanti adalah Imam Mahdi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Imam Mahdi ini juga namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Kata Nabi SAW, nanti akan muncul dari keturunanku, yaitu melalui jalurnya Al-Hasan, Hasan bin Ali. Kalau menurut orang Syiah dari jalurnya Husain. Makanya orang Syiah itu tendensiusnya kepada Husain. Tetapi yang benar adalah dari Al-Hasan. Kedua-dua cucu Nabi SAW adalah calon penghuni surga dan pohon raihanah bagi surga, pewangi pengharum surga. Akan tapi nanti yang akan yakni melahirkan keturunan melahirkan keturunan sampai kepada Imam Mahdi, yaitu namanya Muhammad bin Abdullah wa ta'a ismahu ismi wa abahu abi. Artinya nanti namanya dan nama ayahnya seperti namaku dan nama ayahku, yaitu namanya Muhammad bin Abdullah. Di akhir zaman, dari keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang murni, yang kalau dites DNA-nya 100%, enggak yang seperti sekarang yang ngaku cuman itu. Nanti akan benar-benar terjaga dan akan diperbaiki keadaannya dalam 1 hari. Dia akan dibaiat di hadapan Masjidil Haram
di depan Ka'bah oleh para ulama ahlu sunnah yang mereka telah mengenali ciri-ciri dan sifat-sifatnya, dan dia akan memimpin kaum muslimin selama 7 tahun dan menjadikan negeri Islam seluruhnya, kaum muslimin seluruhnya tunduk kepada kekhalifahan beliau dan akan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga makmur dunia itu kaum muslimin dan memperoleh kejayaannya karena berpegang dengan sunnah Nabi. Dan bid'ah hari itu dibalantas, tidak ada satu bid'ah kecil melainkan akan ditebas. Nah, di saat itu nanti muncul Dajjal. Nah, saat Dajjal muncul setelah 40 hari, di hari 40 terakhir itulah turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena nggak ada yang bisa membunuh kecuali yang membunuh adalah Nabi Isa. Dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam turunnya nanti di Damaskus. Di sini turunkan Nabi Isa akan turun di atas menara putih di sebelah timur Damaskus. Kemudian saat itu turunnya adalah waktu fajar, dibawa oleh 2 malaikat. Ada yang mengatakan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Yang satu tangan kanannya dibawa oleh malaikat, yang sebelah kanannya, yang satunya lagi dipegang. Jadi diturun di bawah oleh malaikat. Kemudian diturunkan di menara putih di timur Damaskus, di sebuah masjid di sebuah menara. Nah, itu waktu itu pas masuk waktu fajar. Jadi Nabi Isa masih hidup. Dalam artian hidup, semua nabi juga hidup, ada di dalam surga, di langit-langit yang ditempati oleh mereka dengan izin Allah. Dan Nabi Isa juga sudah ada dan pernah bertemu dengan Nabi SAW. Tapi Nabi Isa belum pernah dikubur jasadnya di dunia, karena diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kelak akan diturunkan. Maka ketika turun, nah kemudian sholat berjamaah subuh yang jadi imamnya Imam Mahdi. Saat itu Imam Mahdi menawarkan kepada Nabi Isa agar beliau yang mengimami. Kata Nabi Isa, enggak. Imam kalian adalah yang memimpin. Memimpin kalianlah yang menjadi imam bagi kaumnya. Maka Nabi Isa bermakmur. Nabi Isa ketika turun nanti tidak mengajarkan kitab Injil yang asli maupun yang apalagi yang palsu. Yang asli saja tidak. Kenapa? Karena seluruh tuntunan ajaran kitab-kitab terdahulu sudah dimasukkan ke dalam Al-Quran. Jadi bukan terhapus secara murid, yang dihapuskan syariatnya dan dimasukkan, disempurnakan di dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti setelah itu ketika Dajjal mendengar Nabi Isa turun, maka Dajjal lari. Ia akan lari ke Palestina, dan ketika nanti masuk di kota Lud namanya, ada kota namanya kota Lud, L-U-D-D, Lam Dal, Lud dalnya bersaddah. Di gerbang pintu kota Lud itulah dia dihadang oleh Nabi Isa, kemudian dilempar dengan tombak dan kemudian hancur lebur seperti garam masuk ke dalam air. Binasa Dajjal itu persis di hari ke-40. Dan artinya Dajjal itu tahu bahwa dirinya adalah ujian dari Allah untuk umat manusia. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengajak umat manusia kepada Islam. Dan pada hari itu semua orang Nasrani yang benar-benar taat kepada agama, yang membaca kitab mereka, yang mengenali ciri-ciri Nabi Isa, akan percaya ini betul-betul Nabi Isa. Dan saat itu Nabi Isa mengatakan, aku adalah hamba Allah dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka semua beriman kepada Nabi Isa dan masuk ke dalam Islam, dan mereka menjalankan syariat Islam. Ini menurut keterangan. Kemudian Nabi Islam juga memberlakukan hukum Islam. Di zaman Nabi Isa itu bersamaan dengan Imam Mahdi, dan tidak tahu kita berapa lama saat dari Imam Mahdi ke Nabi Isa munculnya. Yang jelas pokoknya ketika Nabi Isa muncul, Imam Mahdi masih ada. Kemudian
kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Pertama kali dipimpin oleh Imam Mahdi sampai Nabi Isa turun, maka diserahkan kepada Nabi Isa karena beliau Nabiullah. Dan Nabi Isa tidak mengajarkan kitab Injil, tapi mengajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Semua ajaran sunnah Nabi akan dihidupkan. Tidak ada satu sunnah Nabi yang pernah diajarkan, melainkan akan dihidupkan. Karena Nabi Isa sudah tahu semua ajaran sunnah Nabi. Tidak ada satu bid'ah muncul, melainkan akan dimusnahkan saat itu. Baru saat itu nanti orang tahu. Yang sekarang mereka gembor-gembor, tapi sayang mereka mengalami atau tidak, kita tidak tahu. Itu persoalannya. Mereka yang dulu bersikukuh ini adalah ajaran Islam, kalau mereka nanti hidup di zamannya Nabi Isa turun, dia akan percaya, oh itu ternyata bid'ah, oh ternyata itu hal yang menyimpang dari syariat. Tapi sayang, apakah mereka akan mengalami itu? Ini yang kita tidak tahu, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Nabi Isa akan menghancurkan salib. Yaitu tadi salib semua akan dihancurkan Nabi Isa bersama dengan kaumnya sendiri. Yaitu orang-orang Nasrani sendiri akan ikut menghancurkan gereja mereka, salibnya semua diturunkan, dihancurkan. Sehingga nanti tidak ada lagi orang Nasrani. Karena orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa masuk Islam. Yang mereka main-main agamanya kafir. Dan tidak akan percaya karena sudah ada Nabi Isa pun, belum ada Nabi Isa pun mereka juga sebenarnya sudah kufur. Tapi itu belum jalan. Belum. Kalau kiamat sudah nggak ada lagi kehidupan itu, masih belum. Nah, kemudian nanti semua babi akan dibunuh, semua babi akan dibunuh sehingga babi musnah dari muka bumi. Dan Nabi Isa akan menghapuskan pajak. Semua pajak bea cukai akan dihapuskan dan tidak ada pungutan pajak. Nah, dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali. Nah, di sini akan disebutkan diantaranya hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan fayaksiras saliba wa yaqtulal khinzira wa yad'al jizyata wa yafidul malu hatta la yakbalahu ahadun. Kiamat tidak akan terjadi sampai sehingga turun di tengah-tengah kalian putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan dia akan menjadi hakim, yaitu imam yang adil, yang nanti akan menghancurkan semua salib-salib, akan membunuhi semua babi, dan akan menghapuskan bea cukai pajak jizyah. Serta saat itu nanti harta di Baitul Mal itu melimpah. Sampai-sampai ketika mau dibagikan harta nggak ada yang mau nerima. Semuanya kaya. Nggak ada yang menerima. Itu bentuk kalau manusia, yakni pemimpin umat itu orang yang adil, yang lurus, maka negeri itu akan jaya makmur sentosa, tidak ada kelaparan. Ini pernah dialami di masanya Umar ibnu Abdul Aziz. Beliau memimpin menjadi khalifah cuma 2 tahun lebih, 2 tahun 3 bulan atau 2 tahun lebih. Tetapi zaman itu betul-betul negeri menjadi adil, harta Baitul Mal sampai melimpah. Sampai yakni orang yang miskin itu tidak ada karena mereka disantuni semua dari Baitul Mal. Nah, itu nanti akan terjadi lebih dari itu, mereka dikasih uang sudah tidak mau. Karena mereka merasa ini bukan zakat, bukan hak saya. Bahkan justru mereka mengatakan aku pun juga wajib mengeluarkan zakat. Allahu Akbar. Kayak apa makmurnya negeri itu? Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa zaman Nabi, hiduplah di masanya Nabi Isa. Tapi tadi ngadepin Dajjal dulu. Iya, betul. Memang sangat, makanya kita berlindung. Nabi saja dari zaman beliau masih hidup, beliau di dalam sholatnya doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu di zaman beliau masih hidup sudah doa itu di setiap sholat sebelum salam.
Apalagi kita ini yang sudah kelihatannya ya Allah kok semakin dekat ini. Dajjal-dajjal kecil itu muncul, juga disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga muncul dajjal tidak akan muncul sehingga 30 dajjal akan muncul lebih dahulu, yaitu dajjal-dajjal kecil. Maksudnya manusia-manusia yang memiliki watak dan sifat seperti dajjal yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Zaman ini kan sudah banyak yang bisa memadamkan api neraka. Ini kan berarti menganggap dirinya Tuhan. Kalau ditanya man rabbuka, katakan namanya Fulan bin Fulan. La ilaha illallah. Ini kan sudah menganggap dirinya Tuhan. Ya, dajjal kecil. Naudzubillah min dzalik. Itu kemudian Nabi Isa akan turun dan memimpin umat selama 40 tahun. Nah, tidak ada penjelasan apakah kemudian nanti Nabi Isa akan menikah atau tidak. Karena ketika beliau diambil oleh Allah, diangkat ke surga, ke langit, beliau usia 30 tahun dan belum menikah. Apakah ketika turun nanti Nabi Isa akan menikah, punya anak? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama karena tidak adanya dalil-dalil yang kuat. Kemudian nanti Nabi Isa akan meninggal dunia. Dan sebelum Nabi Isa meninggal dunia akan muncul yang namanya makhluk yang namanya manusia yang dari dua bangsa, Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud Ma'jud ini dua bangsa dari anak keturunan Nabi Nuh dari jalur Yafis. Jadi jalur Yafis itu nanti anak keturunan At-Turk. At-Turk itu Atartruk itu. Bukan Atartruk, At-Turk itu semacam kayak bangsa Genghis Khan itu. Yang wajahnya kayak Cina. Disebutkan sifat-sifat Ya'jud Ma'jud itu putih kuning langsat, matanya sipit, rambutnya lurus. Ada yang satunya tinggi, yang saya lupa mana yang Ya'jud atau yang Ma'jud. Yang satunya agak tinggi, yang satunya agak endek. Yang endek kayak orang Jepang, yang tinggi kayak orang Cina. Tapi mereka berada di satu tempat yang hanya Allah yang tahu. Padahal jumlahnya Ya'jud Ma'jud itu 90% dari jumlah manusia yang ada di bumi yang disensus yang sekitar 6-7 miliar itu. Jumlah mereka 90% lebih besar dari jumlah kita yang disensus di dunia. Kita disensus di dunia itu kurang lebih 6 miliar lebih atau mendekati 7 miliar. Katakan itu 6 miliar. Nah, jumlah mereka berarti berapa? 90% itu 6 miliar itu baru 10%-nya. Kalau 100% berarti 60 miliar. 60 miliar diambil 6 miliar berarti 54 miliar kurang lebih. Makanya Dajjal munculnya sesudah Dajjal. Ya. Tapi anehnya, yang jumlah mereka lebih besar dari kita, kenapa satelit Palapa nggak bisa menembus mereka? Allah sembunyikan. Mereka bisa tahu tempat ini, Dajjal mereka nggak bisa menemukan. Ya'jud Ma'jud mereka nggak bisa menemukan. Dan kata Nabi SAW, nanti Allah akan berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, bawalah kaum muslimin ke Bukit Tur Sina, karena akan datang dari hamba-hambaku yang tidak ada satupun yang bisa mengalahkan mereka, yang mereka jumlahnya besar. Nah, itu kaum Ya'jud Ma'jud. Dan nanti Ya'jud Ma'jud ini melewati sungai Tigris tadi, itu masih penuh airnya. Di zamannya Dajjal habis karena ada paceklik panjang, tapi kemudian nanti makmur lagi. Nah, setelah itu penuh. Tapi ketika Ya'jud Ma'jud lewat situ, mereka pada ngambilin air. Ngambilnya biasa secukupnya, mungkin 1 jerigen untuk minum. Tapi yang bagian akhir, yang terakhir tidak dapat air. Sampai mereka yang datang terakhir itu, kelompok terakhir itu mengatakan ini tadi ada air, sudah jadi daratan, sudah kering. Kenapa? Karena saking banyaknya.
Dan semua manusia yang yang berhadapan dengan mereka kalah mati semua. Dia mereka mengambilin ternak-ternaknya manusia, kemudian membunuh semua yang bisa mereka dapati, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Isa saja yang dibawa ke Gunung Tursina itu yang selamat. Itu kondisi mereka membawa ke Bukit Tursina, membawa harta benda mereka yang bisa dibawa untuk perbekalan makan di sana. Dan saking lamanya, tidak tahu berapa lama, itu sampai kepala kerbau itu harganya 1 dinar. Kepala kerbau 1 dinar berapa gram? 4 graman. 1 gramnya berapa sekarang? 2 juta, 8 juta itu kepala kerbau. Saking saat itu orang enggak butuh uang, butuhnya makan. Itu gambaran. Sehingga sampai akhirnya seseorang dengan sukarela dia ditunjuk oleh Nabi Isa untuk mencari berita bagaimana apakah si Ya'juj Ma'juj ini masih ada. Nah, sebelum itu Ya'juj Ma'juj setelah mengalahkan semua, mereka berkata, penduduk bumi sudah kita binasakan semua. Sekarang giliran penduduk langit akan kami binasakan. Dan mereka ahli memanah. Mereka punya alat panah yang memanah yang sangat tajam dan sangat tepat sasaran dan dari jauh. Dan mereka kemudian memanahkan ke langit. Dan Allah buat mereka senang bangga, seolah-olah mereka telah mengalahkan tentara langit. Sekarang giliran tentara langit kita binasakan, penduduk langit kita binasakan. Mereka naik ke tempat-tempat tinggi dan memanahkan ke langit, dan anak panah itu melesat masuk sampai melewati awan dan turun itu berlumuran darah. Sehingga mereka merasa bangga bahwa mereka telah berhasil membunuh para malaikat. Hah? Nggak tahu. Malaikat bagaimana bisa dibunuh? Nah, iya, itulah kejahilan mereka, dibuat oleh Allah seolah-olah mereka berhasil. Nah, bagaimana mereka melawan, membunuh, kan nggak ada yang bisa membunuhnya. Allah yang membinasakan mereka dengan seekor ulat. Seekor ulat yang nanti keluar dari lehernya dan nanti akan mematikannya, karena manusia nggak ada yang bisa membunuhnya. Sampai bumi ini dipenuhi dengan mayatnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian Allah utus burung, nggak tahu dari mana datangnya, itu jumlahnya sama banyaknya dengan manusia, itu burung-burung besar, tentara-tentara Allah yang Allah sembunyikan dari kita. Kemudian semuanya diambil semua, nggak tahu dibawa kemana itu. Kemudian Allah turunkan hujan itu kemudian menyuburkan tanah, membuat hijau kembali. Nah, ketika diutus seseorang, dia sudah berwasiat karena nggak tahu keadaan di bawah sana. Berwasiat kepada yang di situ, tolong jaga anakku, artinya dihidupi mereka, keluargaku. Karena dia sudah merasa tidak akan bisa kembali. Nah, ketika dia turun, dia mendapati sudah mati semua, sudah habis semua, maka dia kembali membawa berita bahwa Ya'juj Ma'juj sudah dimusnahkan oleh Allah, maka Nabi Isa membawa turun mereka. Cuma nggak diberitahukan kepada kita berapa lama mereka di gunung Tibria itu, di Bukit Tursina itu. Yang baru setelah itu nanti Nabi Isa akan meninggal setelah 40 tahun berikutnya dan akan disolati kaum muslimin semuanya. Nah, ada khilaf di antara para ulama, tapi riwayatnya yang dibagikan pegangan nggak kuat, lemah, yaitu bahwa ada yang menyebutkan bahwa Nabi Isa nanti akan dimakamkan di sampingnya makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi riwayatnya nggak kuat, sehingga kita kembali nggak tahu kemana sebenarnya nanti Nabi Isa. Pokoknya Nabi Isa nanti akan disolati oleh kaum muslimin. Nah, baru nanti manusia menjalani perjalanannya sampai nanti muncul matahari. Itu nanti akan menjadi pembahasan kita di tanda-tanda kiamat yang C, munculnya matahari dari arah barat. Naktafi bihadza, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ini cerita tentang hari akhirat ini menarik lagi mengerikan. Naktafi bihadza.
Iya. Masya Allah. Hadza naktafi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Yang mengatakan itu riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh kita percaya dengan berita-berita yang riwayatnya tidak sahih. Karena nanti masih ada masa yang panjang lagi. Bayangkan Nabi Isa umurnya 40 tahun. Nanti akan muncul, sudah ngelewatin 40 tahun nanti. Ini kita sudah 1447. Nanti tambah 40 sudah hampir ke 1500. Dan nanti masih ada ketika terjadi manusia. Jadi manusia-manusia yang akan muncul di akhir zaman itu nanti, yang nanti mengalami kiamat itu nanti sudah tidak kenal nama Allah. Dan itu tentu prosesnya sangat panjang, hanya Allah yang tahu. Tetapi dibandingkan dengan zaman sebelum Nabi, kiamat semakin kesini semakin dekat. Kita harus selalu waspada dan takut. Tapi mempercayai berita bahwa usia tahun Hijriah itu enggak sampai 1500 tahun, enggak ada dalil yang sahih yang benar. Allahu ta'ala.